Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel, NIM 210422246 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik kebijakan publik, yaitu pertemuan kelima. Temanya yaitu aktor dan stakeholder kebijakan dan kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam proses pembuatan, implementasi, atau evaluasi kebijakan publik. Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan grup atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam pengembangan objek wisata Candi Gedong Songo, stakeholder dibedakan menjadi stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah langsung terlibat dalam kegiatan pengembangan seperti pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan pihak pengelolaan lingkungan. Stakeholder sekunder adalah yang terlibat dalam proses pengembangan yang melalui hubungan langsung dan tidak langsung seperti masyarakat sekitar, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi dan dihimpun oleh kebijakan publik. Pada pengembangan objek wisata Candi Gedong Songo, stakeholder dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan yang baik dan membentuk jejaring kebijakan yang efektif. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran stakeholder yang diberikan oleh peneliti seperti stakeholder dalam pengembangan harus saling mengerti peran yang mereka lakukan. Yang kedua, stakeholder yang sudah mengetahui perannya harus dapat menerapkan peran tersebut dalam proses pengembangan. Yang ketiga, pelaksanaan peran stakeholder yang sudah sesuai dapat meningkatkan proses pengembangan dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Rekomendasi untuk memaksimalkan hubungan stakeholder, yang pertama yaitu membentuk forum khusus terjadwal untuk memudahkan koordinasi. Yang kedua, menerapkan sanksi tegas apabila ada stakeholder yang tidak melakukan perannya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak atau dinas lain yang dapat meningkatkan pengembangan. Yang kedua, kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Kriteria argumentatif kebijakan para aktor mengacu pada standar atau justifikasi yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mendukung dan menentang suatu kebijakan tertentu. Argumen ini digunakan untuk meyakinkan pembuat kebijakan dan publik tentang manfaat dari posisi mereka. Beberapa aspek kunci dari kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Yang pertama, jenis argumennya efektivitas, efisiensi, keadilan, legalitas, legitimasi, kelayakan. Siapa saja aktornya, yaitu lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, warga negara, media. Strategi argumentasinya yaitu berbasis bukti, yaitu menggunakan data penelitian untuk mendukung klaim. Yaitu yang kedua, seruan pada nilai yang menghubungkan kebijakan dengan nilai-nilai seperti keadilan, keamanan, dan kemakmuran. Yang ketiga, pembentukan koalisi, yaitu membentuk aliansi dengan aktor lain yang memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, framing, yaitu menyajikan isu dengan cara yang sesuai dengan target audiens. Contohnya seperti kelompok bisnis yang mungkin berargumen bahwa kebijakan pajak lebih rendah akan meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Yang contoh kedua yaitu kelompok lingkungan yang mungkin berargumen bahwa peraturan lingkungan lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan planet ini. Yang ketiga, warga negara mungkin berargumen bahwa kebijakan pendidikan tertentu tidak adil bagi anak-anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.